Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu jeda kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Gak kuat. Nah, tahukah kamu bagaimana sejarah vaksin? Yuk kita simak videonya. Pada tanggal 26 Januari 1823, Edwin Jenner, tokoh penemu vaksin cacar, meninggal dunia. Sejak usia 14 tahun, Jenner sudah mempelajari ilmu kedokteran pada usianya yang ke-21. Jenner hijrah ke London untuk memperdalam ilmu penelitian dan percobaan ilmiah. Jenner melakukan eksperimen pada anak berusia 8 tahun bernama James di tahun 1796. Inspirasi temuan Jenner berasal dari cerita rakyat, idenya tentang wanita pemeras susu sapi yang sering terkena penyakit, serupa tidak terjadi jurus cacar. Selanjutnya, apa itu vaksin? Nah, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri racun atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Jadi, ketika kita sudah menerima vaksin dan terpapar kuman atau virus penyebab penyakit yang sebenarnya, maka tubuh akan membentuk pertahanan untuk melawan kuman atau virus tersebut. Selanjutnya, cara vaksin bekerja. Vaksinasi adalah salah satu langkah ampuh untuk mencegah penyakit menular berbahaya seperti campak, polio, dan bahkan COVID-19. Cara vaksin bekerja yaitu dengan melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali dan memerangi virus dengan menyuntikkan antigen dari virus itu sendiri ke dalam tubuh kita. Lalu tubuh akan belajar mengenalinya, dan jadilah kita kebal akan virus tersebut. Kemudian, tubuh manusia memiliki sistem pertahanan alami yang disebut sistem kekebalan. Saat kuman masuk, sel-sel imun segera mengenali adanya ancaman. Sistem kekebalan kemudian mengaktifkan berbagai sel pertahanan untuk melawan kuman. Sel imun bekerja dengan cara menangkap, menetralkan, dan menghancurkan patogen. Proses ini membantu tubuh menjaga keseimbangan dan melindungi organ dari gangguan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana vaksin melindungi tubuh kita? Virus berusaha menyerang tubuh, namun vaksin melatih sistem imun untuk mengenali dan melawan virus tersebut. Vaksin mengajarkan tubuh cara melawan virus, dan tubuh akan mengingatnya untuk perlindungan di masa depan. Ada 3 jenis vaksin: inaktif, subunit, dan vektor. Vaksin inaktif menggunakan virus yang sudah dimatikan. Subunit menggunakan bagian virus untuk melatih tubuh tanpa memberi infeksi. Dan vektor menggunakan virus lain untuk membawa materi genetik dari virus penyebab penyakit. Dengan vaksin, tubuh kita mengenali dan melawan virus lebih cepat dan efektif di masa depan. Vaksin memberi perlindungan jangka panjang agar tubuh siap menghadapi ancaman. Vaksinasi penting untuk melindungi diri dan orang sekitar. Selanjutnya, messenger RNA atau mRNA vaksin. Vaksin ini merupakan teknologi vaksin terbaru dikembangkan dengan cepat menggunakan kode genetik patogen. Dalam hal ini adalah mRNA patogen yang akan diterjemahkan menjadi protein. Vaksin mRNA akan mengajarkan tubuh untuk membuat jenis protein tertentu dari virus yang ditargetkan tanpa membuat tubuh kita sakit. Protein yang dihasilkan nantinya akan memicu respon imun dan membantu antibodi spesifik. Kelebihan dari vaksin ini adalah waktu yang dibutuhkan relatif cepat dibandingkan dengan teknologi vaksin konvensional. Contohnya vaksin dengan teknologi ini adalah vaksin COVID-19, Pfizer dan Moderna.
Risiko dari infeksi pertama sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kerusakan COVID-19 berkepanjangan dan masalah kardiovaskular. Vaksinasi justru bisa memberi kita kekebalan tanpa risiko-risiko itu. Vaksin COVID-19 bikin mandul. Tidak ada bukti dari studi populasi yang menunjukkan hal ini. Sejumlah penelitian berskala besar tentang tingkat kelahiran dan kehamilan menunjukkan tidak ada penurunan kesuburan pada perempuan yang ditaksir sementara. Vaksin mRNA bikin serangan jantung tentu saja tidak sepenuhnya tepat. Memang ada risiko langka miokarditis atau peradangan pada otot jantung, terutama pada lelaki muda setelah vaksinasi jenis mRNA. Namun studi menunjukkan bahwa infeksi COVID-19 menghasilkan risiko komplikasi jantung yang jauh lebih tinggi dibandingkan vaksinasi. Vaksin mRNA mengubah DNA. Mitos ini sudah beredar sejak awal pandemi. mRNA tidak mengubah DNA. Tim DW sudah menjelaskan sains dibaliknya secara detail jadi 6 tahun. Setelah pandemi, kita punya jauh lebih banyak data tentang efek jangka panjang dari penyakit maupun vaksinnya. Vaksin COVID-19 memang tidak bebas risiko, namun infeksi jauh lebih berisiko daripada vaksinasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.